wal wahidu wal arba'una, dan yang ke-41 dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-jaisu fi haqqihi ta'ala, sifat jais, wa huwa fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Adapun sifat jaisnya Allah adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu mau berbuat terhadap segala sesuatunya ataupun tidak, itu adalah hak Allah, itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat jaisnya Allah itu, Allah mau berbuat atau tidak, mau menciptakan atau tidak, itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala zalika, adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat jaiz adalah anahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu, sesungguhnya seandainya Allah ini wajib untuk mengerjakan sesuatu atau menciptakan sesuatu ataupun tidak, la soral jaisu wajiban aw mustahilan, maka sifat jaiznya Allah berubah menjadi wajib ataupun malah justru mustahil. Misalnya Allah mau menciptakan bumi, itu suatu kewajiban, keharusan, atau sesuatu yang tidak mungkin, itu tidak akan pernah terjadi karena Allah itu adalah berhak mau menciptakan atau tidak, itu semua hak Allah, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan bahwa sifat jaiznya Allah itu bisa jadi suatu keharusan atau justru malah sesuatu yang tidak mungkin, maka wahuwa muhalun, maka yang demikian itu tidaklah mungkin, mustahil. Jadi sifat yang ke-41 namanya sifat jaiz. Sifat jaiznya Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu mau berbuat ataupun tidak, itu adalah wewenang Allah atau hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha, al-ayah. Dan Tuhanmu menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Jadi jelas bahwa sifat jaiznya Allah adalah, artinya itu Allah mau berbuat ataupun tidak, itu semua atas kehendak Allah sendiri, hak dari Allah sendiri, tidak ada keharusan apalagi paksaan dari yang selain Allah. Karena Allah adalah zat yang berkuasa, zat yang menghendaki, maka Allah berbuat ataupun tidak, sekali lagi itu hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sudah kita pelajari dari yang nomor 1 sampai sifat jaiz ini berjumlah, semuanya berjumlah berapa? 41. Yang 20 sifat apa? Yang 20 sifat wajib. Yang 20 sifat mustahil. Yang 1 sifat jaiz. Semuanya berjumlah 41. Dan untuk mencapai ngakoid 50 atau ngakoid 50, maka yang 9 nanti akan dibahas ketika kita membahas rukun iman yang keempat, yaitu berhubungan dengan sifat-sifat para rasul.
Nah, jadi semua sifat yang berjumlah 41 ini harus kita pahami, harus kita ketahui, kemudian lisan kita juga harus bisa mengucapkan. Karena apa? Di awal kemarin sudah kita bahas bahwa iman itu adalah hati mengetahui, lisan mengucapkan, kemudian nanti anggota badan mengamalkan. Jadi selain kita mengetahui yang sudah kita bahas ini tentang sifat-sifat Allah, yang menjadi arti daripada iman kepada Allah itu harus kita ketahui, sekaligus kita juga bisa mengucapkan. Dengan kata lain, kita harus hafal semua sifat 41 itu. Ingat pesan dari Imam Sanusi yang sudah kita bahas di awal-awal kemarin, bahwa seseorang belumlah dikatakan beriman walaupun dirinya sudah mengaku telah beriman, kalau ternyata orang itu belum hafal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah itu tadi, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, semuanya berjumlah 41. Jadi itu harus dihafalkan. Nah, orang baru dikatakan beriman kalau orang itu sudah mengerti tentang 41 sifat ini. Dan beliau juga mengatakan kalau orang itu belum paham, belum mengerti dengan 41 sifat ini, maka belum bisa dihukumi sah atau tidak sholat dan wudhunya. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi kita harus benar-benar memahami, mengerti tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor yang 41 ini. Selain itu, bahwa ilmu seperti ini yang biasa disebut dengan ilmu kalam atau ilmu itikad atau ilmu tauhid, ini menjadi dasar dari segala macam ilmu. Kalau ilmu yang menjadi dasar tidak kuat, maka ilmu-ilmu yang lain pun tidak akan kuat untuk kita pelajari. Maka sebagai dasar harus kuat ilmu tauhid ini menancap, terpatri dalam hati kita. Ini juga menjadi suatu dasar dari keimanan, yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, yang isinya tentang 41 sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil bagi Allah 20, yang jaiz 1. Dan juga ingat pesan dari Ibnu Ruslan yang terdapat dalam kitab Az-Zubat. Beliau berkata, awalu wajibin ngalal insani ma'rifatun ilahi bistikoni. Pertama-tama suatu kewajiban yang diwajibkan kepada manusia adalah mengerti tentang Tuhannya dengan yakin. Lah kalau kita beriman kepada Allah tanpa mengerti tentang sifat-sifatnya, maka kita mengertinya hanya sebagian saja. Maka dari itu harus kita pahami. Nah, permasalahannya kalau pertama-tama kewajiban bagi seorang manusia adalah mengerti tentang Tuhannya, nah kita ini yang sudah umurnya sudah puluhan tahun, 20, 30, bahkan 40 lebih, kok misalnya belum paham, belum mengerti, nah ini kita sudah ketinggalan ini. Makanya harus cepat-cepat ditanggulangi, kita jangan sampai terlambat mempelajari tentang ilmu tauhid yang menjadi dasar daripada segala ilmu. Wallahu a'lam bishawab.